Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Insinyur Kiai Haji Ahmad Wahyudi SH.MH beserta Ibu Nyai dan seluruh keluarga besar yang saya muliakan. Kaum muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, peserta majelis pengajian Ahad pagi Az-Zikra, wabil khusus para wali santri yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya banggakan. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini 5 Desember 2021, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh zuriyah beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau, insyaallah termasuk kita sekalian yang hadir di majelis yang mulia ini sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan acara berikutnya, acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kepada Ananda Cahya Maulana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Cahya Maulana yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada majelis pagi hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan dengan baik, dengan diam, insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memasuki acara inti kita pagi hari ini, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Insinyur Kiai Haji Ahmad Wahyudi SH MH
kepada Pak Yai dipun sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabi amsalil qanadil, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan niat terus menjaga wadifah kebiasaan sebagai bentuk istiqomah dalam mewujudkan cinta kepada ilmu, silaturahim, bermuajahah dengan santri, wali santri dan jamaah pengajian az-zikra. Mudah-mudahan ini bagian dari berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa-bisanya dan sekuat tenaga kita terus pelihara pengajian ini. Tadi malam saya masih di Surabaya, pertemuan dengan Ibu Gubernur, dengan Wakil Gubernur, dengan Dirjen Mendikbud, dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan beberapa wali kota dan bupati se-Jawa Timur, serta perwakilan pengurus Persatuan Guru se-Indonesia di Gerahadi, kantor gubernuran, dan pertemuan bersama Anang Hermansyah sama istrinya dan anaknya dalam acara ulang tahun guru. Baru tadi pagi datang di sini. Karena sebenarnya pagi ini masih acara Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Persatuan Guru, tapi saya lebih memilih pulang untuk ngaji. Kelihatannya sepele ngaji ini, hanya dengan wali santri, hanya dengan santri jamaah, kelihatannya sepele. Padahal itu pertemuan dengan beberapa pemimpin. Saya milih di sini. Nah, itu karena pengajian ini telah mengikat hati. Untuk itu tidak mudah menjaga konsistensi, ini tidak mudah. Karena kalau tidak dijaga betul, maka pengajian Ahad pagi ini sudah lama, sudah berakhir harusnya. Tapi gelombang persoalan, ujian, waktu, kesempatan, kesehatan telah kita lampaui dan kita harus tetap mempertahankannya, karena insya Allah mudah-mudahan salah satu bagian ikhtiar, semoga melalui Ahad pagi ini kita niatkan untuk menambah ilmu. Para jamaah rahmati Allah, pada kesempatan ini saya nanti ingin menyampaikan beberapa hal terkait prinsip-prinsip beragama. Karena itu sangat penting ketika kita hidup dalam kehidupan ini, mempraktekkan beragama yang benar, memahami secara substansi inti itu seperti apa. Ini sangat menentukan khususnya bagi diri kita sendiri. Benar tentunya menurut Al-Quran. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu
di surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Ini ayat totokan, mentok. Sudah mentok. Langsung yang disebut itu adalah tentang Tuhan. Tentang membicarakan Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Janganlah kamu mengolok-ngolok. Jadi kita ini dilarang mengolok, menjelek-jelekan, menjatuhkan, merendahkan. Ya. Merendahkan kepada orang yang menyembah selain Allah. Yang dimaksud janganlah kita merendahkan atau memaki sesembahan-sesembahan selain Allah. Kayak ngolok-ngolok berhala gitu. Jadi kita nggak boleh mengolokkan sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Mengolokkan Tuhan orang lain itu tidak boleh. Jadi Allah sendiri pencipta langit dan bumi yang menyatakan Al-Quran, yang menyatakan Islam itu innad dina indallahil Islam. Coba dirasakan pelan-pelan. Yang menyatakan innad dina indallahil Islam itu Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan yang menyatakan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu memerintahkan kepada kita wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Janganlah kamu mengolok-ngolok Tuhan orang lain, yaitu Tuhan yang disembah selain Allah. Tuhannya orang yang menyembah selain Allah. Enggak boleh. Ini ngolokkan Tuhan itu enggak boleh. Kan mentok ini namanya. Ya. Kenapa? Sebab Allah menyebutkan fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka nanti akan mengolokkan Allah. Ini ucapannya Allah, firman Allah ini. Kalau kamu mengolok-ngolok Tuhan mereka, nanti dia akan ngolok-ngolok saya, kata Allah. Fayasubbullaha, maka mereka nanti mengolok-ngolok Allah. Adwan serangan. Dengan serangan yang bertubi-tubi atau mendadak, tiba-tiba, bi ghairi ilm, wis gak duwe dasar blas, ngawur bahasa sekarang. Apa yang bisa kita petik dari sini? Jangankan mengolok orang lain, sesama manusia ya. Mengolok Tuhan itu tidak boleh. Mengolok Tuhannya mereka itu tidak boleh. Betapa ajaran Islam ini sangat indah, bersih, mulia. Jelas sudah berbeda, jelas sudah dinyatakan tidak benar, tapi enggak boleh mengolokkan. Kalau menyembah selain Allah itu kan syirik, musyrik. Kalau enggak mengenai Allah itu kan keluar dari Islam. Tapi enggak boleh ngolokkan.
Nah, ini ada apa? Ini ada suatu ajaran kemuliaan. Mana yang kita harus ketahui secara esensial, substansi, dan mana yang harus kita fahami secara strategi. Bahwa dalam dakwah, kenapa kemudian Allah melarang? Apakah semata-mata karena Allah takut diolokkan kembali? Kita lihat kelanjutan ayatnya ya. Kadzalika zayyana. Kadzalika zayyana. Yang demikian itu kata Allah, aku menjadikan indah. Zayyana itu indah. Kami jadikan umat itu menganggap, anggapan gitu ya. Kalau dalam terjemah anggapan. Anggapan baik. Zayyana itu perhiasan, interior. Nah, kayak masjid ini, cat kuning ini perhiasan. Nah, perhiasan, interior. Dikasih kipas, kipasnya berdiri berputar. Itu bagian dari interior. Pandangan mereka itu sejak awal dijadikan bahwa anggapan mereka terhadap perbuatan mereka itu baik, indah. Likulli ummatin, tiap-tiap umat yang dihadirkan di muka bumi ini, ya, amalahum, ya, dia menganggap indah kepada amalnya. Apa yang dilakukan itu sudah baik. Dia menganggap baik menyembah berhala itu. Dia menganggap baik pilihan agamanya. Dia menganggap baik pilihan perilakunya. Dia menganggap baik perbuatannya. Itu sudah menjadi bagian ketetapan Allah. Zayyana. Allah yang menjadikan anggapan bahwa itu, dia menganggap dirinya indah. Indah menurut kita belum tentu indah menurut mereka. Jadi antar satu dengan yang lain tidak sama. Anggapan kita kepada masing-masing tidak sama. Misalnya baju. Ada yang lebih cenderung senang kepada baju warnanya pink. Indah bagi mereka. Ada yang suka biru. Tapi ada yang anti biru. Nah, itu kan persepsi masing-masing. Kita nggak boleh ngolokkan. Nah, ini indahnya dan mulianya kita beragama. Ini sangat tinggi. Nilai kata di sini ini sangat tinggi. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan mereka lah marji'uhum, ya. Semua yang pernah dilakukan itu akan kembali. Jadi tempat kembalinya nanti ada kepada Allah. Para jamaah rahmati Allah, dengan demikian kalau memahami kata per kata ini, ya, maka kita akan bisa merasakan, satu, mengolok-ngolok nggak boleh. Ada satu variabel atau satu tema tentang mengolok-ngolok tidak boleh. Yang kedua, ada bagian bahwa masing-masing umat itu punya anggapan sendiri-sendiri. Indah itu menurut masing-masing berbeda-beda. Ada yang senang rumah model joglo. Ada yang senang model Timur Tengahan. Ada yang senang model Eropa gitu ya. Sendiri-sendiri. Ada yang senang sarungan, ada yang pakai jin. Sendiri-sendiri, anggapannya sendiri-sendiri. Setelah bicara itu kemudian kepada Tuhanlah mereka akan kembali. Ada apa kalimat ini? Nah, jangan mengolok-ngolok, coba dirasakan. Jangan mengolok-ngolok Tuhan mereka.
Karena nanti mereka akan mengolok-olok Allah. Yang demikian itu sudah kami jadikan, kata Allah, masing-masing umat itu punya anggapan terhadap perbuatannya itu baik. Indah menurut saya begini. Kemudian mereka yang punya anggapan masing-masing segala macam itu, yang tidak boleh saling mengolok itu, nanti akan marji'uhum, akan kembali mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di pikiran kita? Ada pengadilan nanti. Ada keputusan nanti bahwa anggapan-anggapan yang kamu dulu anggap baik itu, yang baik sebenarnya itu ini loh. Bisa dipahami ya? Untuk itu, maka tugas kita sebagai seorang Islam itu, sebagai seorang Muslim itu adalah menyampaikan kebenaran tanpa menghujat. Menyajikan kebenaran yang sebenarnya tanpa menghina. Menunjukkan kebenaran tanpa mendiskreditkan. Membela kebenaran tanpa menghancurkan. Nah, ini memang sulit. Ini bijak sekali. Luar biasa ini. Maka coba ya, pendiri bangsa Indonesia ini, dalam rangka untuk menghargai semua yang ada di Indonesia ini, yang bermacam-macam agama, sila pertama itu disebut Tuhan. Ketuhanan. Padahal Tuhan kita berbeda-beda. Kata Tuhan itu bisa mewakili seluruh Tuhan mereka. Akhirnya di kata Tuhan itu, di kata Tuhan, ketuhanan itu, Tuhan yang dimaksud Islam itu siapa? Allah. Tanpa menyinggung persepsi mereka, Tuhan yang dimaksud mereka itu adalah ABC. Sehingga orang merasa dipayungi oleh kata ketuhanan. Itu kan luar biasa itu. Coba, pendiri bangsa kita ini berarti sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerti tentang Al-Quran. Bagaimana membangun atau membentuk kata, yang kata itu bisa melindungi seluruh persepsi, seluruh aliran, seluruh kepercayaan, seluruh keyakinan. Jadi merasa dirinya terpayungi oleh kata ketuhanan. Karena kalau disebut Allah di sila pertama misalnya, maka itu pasti Islam. Hanya satu. Tapi ketika disebut ketuhanan, maka orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang ada di Indonesia itu merasa dipayungi dengan kata ketuhanan itu. Itu saya yakin bahwa pendiri bangsa kita dulu sangat dalam menekuni isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Sebab untuk menghargai bahwa masing-masing orang punya anggapan terhadap perbuatannya itu indah dan benar. Jadi kita hargai. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Kita harus tahu bahwa Allah telah menjadikan masing-masing umat itu punya persepsi terhadap dirinya masing-masing atas amalnya. Tapi di variabel ketiga Allah menyampaikan tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan merekalah. Allah tidak menyebut ilallah, Rabb, Tuhan mereka. Tuhan mereka yang hakiki.
bukan yang anggapan mereka. Marji'uhum, kembali. Siapa yang hakiki? Di situ kita harus jawab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ilmu hakikat sudah, Bu. Maka kalau memahami Islam harus utuh. Orang itu kalau beragama dengan ilmu, insya Allah bijak, arif. Gak gampang nyalahne wong. Tapi punya nilai luhur pada perbuatannya, menggambarkan dia melakukan kebenaran hakiki yang seperti dihendaki oleh Islam. Dan Allah memberitahukan kepada mereka nanti apa yang pernah dia lakukan. Allah akan memberitahukan. Kami, kata Allah, akan memberitahukan. Berarti anggapan-anggapan mereka yang dulu pernah dia persepsikan indah dan baik itu dipertanggungjawabkan. Loh, tapi itu kan zayyana itu yang jadikan kan Allah. Lalu kenapa kok kemudian diminta pertanggungjawaban? Manusia itu ketika lahir di muka bumi diminta untuk mengikuti ajaran agama. Wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. La ikraha fiddin. Maka dalam agama itu la ikraha, tidak ada paksaan. Bukan dilarang memaksa, tapi tidak ada paksaan. Beda dilarang dengan tidak ada. La ikraha fiddin di surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan. Dalam agama tidak ada paksaan itu. Kok diadakan ada orang memaksa, itu bukan agama, tapi itu kehendak mereka. Bukan ajaran Islam memaksa orang lain itu. Gitu maksudnya. Kalau ada orang memaksa orang lain memeluk agama ke kita, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak ada paksaan. Ajarannya tidak ada paksaan. Bukan tidak boleh. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka jangan diadakan. Kalau dilarang, apa yang dilarang? Mau memang tidak ada. Jadi tidak ada dalam agama Islam itu paksaan. Kenapa kok tidak ada paksaan? La ikraha fiddin. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas benar dan salah itu jelas. Putih dan hitam itu jelas, jangan dipaksa. Ibu perlu nggak saya paksa itu putih? Bu itu putih loh, awas legak putih. Masa gitu? Ini hitam, hitam dan putih jelas nggak? Maka ibu akan mengatakan ini hitam, ini kuning, itu putih. Nggak usah dipaksa. Awas ya, legak ngomong kuning, awas lo ya. Loh. Wong jelas. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Karena udah jelas benar dan salah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Memang tidak ada paksaan dalam Islam, tapi harus dilanjutkan ayat ini. Qad, sungguh. Ar-rusdu itu jelas. Minal ghayy. Dari yang tidak jelas itu jelas sudah. Jadi perbedaan itu tampak sekali antara yang benar dan tidak benar. Terus ada pertanyaan lagi. Saya kan belum tahu yang benar. Saya kan belum ngerti yang salah yang mana. Nah, kalau belum mengerti yang benar dan yang salah,
kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi ada rangkaian untuk mengetahui yang benar. Tidak mungkin benar itu langsung kita ketahui kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka kita harus mencari yang benar melalui ilmu. Sehingga amal kita nanti akan menjadi benar. Bisa diterima ini? Saya pelan-pelan ini karena memang perlu merenung ini. Kenapa ya barang yang benar tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan berarti nggak benar. Orang cantik itu tidak boleh, tidak usah. Saya ini cantik, tidak usah. Kalau ada orang cantik dibilang nggak cantik, yang salah itu yang sakit mata. Orang pasti mengatakan saya itu hitam manis. Kalau ada orang mengatakan saya kuning, berarti sakit mata. Kan tidak usah dipaksa. Tampak sudah. Islam itu tampak benarnya. Tampak benarnya. Logik kebenarannya. Tapi kita tidak boleh memaksa orang lain. Kenapa kita memaksa orang lain? Karena kita tidak mampu menampakkan kebenaran kepada orang lain dengan baik. Kenapa kita tidak mampu menampakkan kebenaran dengan baik tentang Islam? Karena kita tidak punya ilmunya. Pokok pakai baju ala Pakistan. Simbol-simbol. Pokok cadaran. Ya. Pokok gak nang masjid. Lek wong wedok gak nang masjid. Gak oleh nang masjid. Ada kan kelompok yang tidak membolehkan perempuan masuk masjid. Tegas-tegas gitu. Gak boleh masuk ke masjid, tapi istrinya kerja. Coba. Jadi gak mampu menyajikan yang benar. Simbol-simbol saja. Loh, simbol itu enggak salah. Tapi jangan meninggalkan isi. Jangan meninggalkan isi. Isinya itu apa? Isinya adalah perbuatan, akhlak. Isinya adalah akhlak. Islam itu isinya akhlak. Isi kita adalah akhlak. Nah, ini yang saya sampaikan adalah akhlak. Akhlak kita dalam bergaul dengan masyarakat. Akhlak ini. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa seandainya Allah mau ini, semua beriman. Coba kita lihat di surat Yunus ayat 99. Ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, sungguh semua beriman. Orang di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah menghendaki. Itu ayatnya. Kan sesuai dengan zayyana tadi. Kadzalika zayyana tadi itu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi, seluruhnya. Berarti ini memang enggak dikehendaki Allah untuk seluruhnya beriman. Kehendak Allah memang berbeda. Lanjutannya ayat coba. Afa anta tukrihun nas? Tukrihun nas? Afa anta tukrihun nas? Maka apakah kamu memaksa
orang lain atau manusia agar hatta yakunu mu'minin, mereka menjadi orang yang mukmin? Apa kamu memaksa? Enggak boleh memaksa. Nah, itu. Jadi pertengkaran antar kita ini karena memaksa. Wong memaksa istri lu enggak boleh. Memaksa anak lu enggak boleh. Dalam agama memaksa itu enggak boleh. Memaksakan kebenaran agar orang menerima kebenaran itu enggak boleh. Yang boleh apa? Menyampaikan kebenaran itu kebenaran dengan cara yang baik, bagaimana dia mengerti tentang kebenaran yang baik. Ini nyata ini. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu memaksa kepada manusia sampai dia menjadi orang mukmin? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Awas, kita sebagai dai boleh menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya, dengan metode dan strategi dakwah, tapi kita harus yakin dan harus mengetahui wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Itu luar biasanya. Berarti kita tidak boleh memaksa karena kita hanya bertugas menyampaikan. Yang memaksa gak boleh, tugas kita, kewajiban kita menyampaikan. Kok dia tidak mau tahu, terusannya ayat. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Maka nanti Allah akan menimpakan, menjadikan rijsa, ya, 'alal ladzina la ya'qilun. Menimpakan azab kepada siapa? Kepada orang yang tidak berpikir. Coba langsung kepada orang yang tidak ya'qilun. Ya'qilun berarti tidak cerdas, tidak berilmu. Kesimpulannya, pendekatan diri kepada agama melalui ilmu. Harus berilmu, Pak. Enggak bisa kalau enggak berilmu itu ya. Berarti yang mengatur kita itu nanti ilmu. Karena Allah memberikan izin melalui ilmu. Kecuali orang-orang yang langsung dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini maka cara kita beragama harus kita luruskan kalau ada yang bengkok. Harus kita perbaiki kalau ada yang masih belum baik. Yaitu jangan berpikir tentang amal orang lain, berpikirlah tentang amal kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anggapan, keyakinan bahwa kita benar, sampaikan keyakinan kita ini, dan itu wajib untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan benar. Jangan memaksa apalagi membenci. Karena semua atas izin Allah. Indah akhirnya Islam itu kalau begitu. Itu tentang agama. Hubungan kita dengan Allah dan manusia. Bagaimana kita dengan sesama kita? Ya, kita dengan orang lain. Tidak boleh juga. Kita ini ngolok-ngolok loh, tidak boleh. Praktek beragama yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah surat Al-Hujurat. Enggak boleh kita ngolok-ngolok orang itu.
apalagi mengkafirkan. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kamu mengolok-ngolok kelompok lain. Enggak boleh kita ngolokkan kelompok lain, itu enggak boleh. Kalau tadi enggak boleh ngolokkan Tuhan orang lain. Sekarang enggak boleh ngolokkan kelompok orang lain. Kelompok ini sekarang sama Islamnya, saling mengolok enggak boleh. Itu ini yang berat ini dalam praktek beragama dalam sosial masyarakat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yaskhar qaumun. La yaskhar qaumun. Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Enggak boleh. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi nanti yang kamu olok-olok itu, kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Kita enggak tahu, yang tahu benar hanya Allah. Enggak boleh, ngolok-ngolok loh enggak boleh. Yakin bahwa kelompok kita benar, oh itu boleh. Tapi ndodeng wong liya salah, itu yang enggak boleh. Sekarang ini kan banyak itu dai-dai di YouTube itu. Bid'ah. Isinya ngolok-ngolok wis. Wali-wali songo barang diolokkan. Ini gimana ini? Enggak ada ini. Ngolok-ngolok isinya wis. Ya, mengkafir-kafirkan, Bang. Wong hukum masuk wilayah hukum menggunakan tauhid. Masuk wilayah tauhid menggunakan fikih. Repot ini akhirnya. Ya. Haram masuk wilayah syirik. Bolak-balik hukumnya. Hanya ingin membela diri. Nah, orang-orang begini ini karena berangkatnya ingin memaksakan diri kebenarannya terhadap orang lain. Awalnya ingin memaksakan diri itu. Kalau kita yakin benar, tidak usah memaksakan orang, tapi kita hanya menyampaikan tentang kebenaran. Kalau orang itu belum bisa menerima tentang kebenaran yang kita sampaikan, bisa jadi cara kita salah, metodologi kita salah, bahasa kita salah. Kalau sudah benar semua sudah apa yang kita sampaikan, orang lain itu enggak mau mengerti, dia kena azab tadi itu. Ya sudah, kalau dia enggak mau mengerti, enggak cerdas, ya sudah, itu urusannya dia. Urusannya Allah nanti itu. Yang penting tugas kita menyampaikan. Gitu. Kata kuncinya itu di ya'akilun. Dimengerti, di ilmu. Itu enggak boleh ngolok-ngolok itu. Termasuk kelompok perempuan satu dengan kelompok perempuan yang lain, tidak boleh ngolok-ngolok itu. Itu coba itu. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Awas, tidak boleh ngolok-ngolok. Kelompok perempuan ini, kelompok laki tidak boleh, kelompok perempuan tidak boleh. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabasu bil alqab. Jangan menghina diri sendiri. Iya, panjen aku iki miskin, sampean kan sugih, aku kan elek, sampean kan ganteng. Enggak boleh. Ini pemberian Allah kok. Memuji diri boleh, menghina orang lain enggak boleh. Menghina diri sendiri enggak boleh loh. Enggak boleh, itu kan ada orangnya. Enggak, sudah saya enggak ke sana, itu saudara saya kaya, nanti saya kalau ke sana dikira minta-minta, saya kan orang miskin. Dia kan sudah hebat. Ada enggak yang begitu itu? Ada ya? Enggak boleh. Kalau diteruskan itu. Ayat selanjutnya. Ini ayat lanjutnya ini. Ini praktek sehari-hari ini, Bu. Dipraktekkan langsung ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Awas, jauhilah dzan. Nyongko-nyongko orang itu. Kok enggak ro dhewe ngomong.
Tidak boleh. Nggak tahu kalau nggak tahu dengan mata sendiri, nggak tahu dengan pendengarannya sendiri, nggak tahu dengan nggak merasakan sendiri, tidak boleh, itu dzon namanya. Inna ba'da dzanni itsmun, karena dzon itu adalah dosa. Sebagian dzon yang nggak tahu sendiri itu dosa. Ada orang masuk kamar berdua, terus sampai bilang, zina itu, sampai nggak tahu sendiri lakukan apa di dalam. Yang boleh sampai katakan orang itu masuk kamar berdua, selesai. Tentang berbuat apa di sana sampai nggak tahu. Kalau nggak tahu sendiri jangan mengatakan zina. Nggak tahu sendiri. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah. Tajassus, menjelek-jelekan di antara kamu, nggak boleh. Menggunjing. Menggunjing itu apa? Menggunjing itu ya, mengolok-olok yang sesuatu yang tidak benar diada-adakan, yang membuat orang lain itu terhina. Itu wala tajassasu wala yaktab ngerasan-rasan. Wong gak ono wonge dielek-eleke. Nah, satu dengan yang lain. Itu kalau dilakukan dari atas sampai ke bawah tadi, kalau dilakukan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu mencintai apa kamu senang ya seperti orang yang memakan daging temannya? Ayuhibbu, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tiba-tiba Allah mengatakan ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah cinta kamu? Apakah cinta ahadukum, satu di antara kamu, kepada ayyakula, orang yang memakan lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah mati. Ini kalau mau dijelaskan gini akhirnya, orang yang suka ngolok-ngolok orang lain, yang suka menghina, tajassus dan ngerasan-rasan, itu sama dengan orang yang senang memakan daging temannya yang telah mati. Nah, ukurannya kayak gitu. Fakarihtumuhu, coba lihat, fakarihtumuhu, tentu kamu merasa jijik. Nah, itu. Maka jangan ngolok-ngolok. Maka santri di sini kalau ngolok temannya nggak boleh. Ngolok-ngolok nggak boleh. Ya. Wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Innallah tawwabur rahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kata yang sekarang ini mengganggu kita. Saya ingin pesan sama santri-santri. Kata ini lepas dari kata makna aslinya. 1, bully. 2, introvert. 3, apa? Secure itu apa? Insecure. Jangan dipakai kata ini. Kata 3 ini jangan dipakai. Ini telah melenceng dari makna yang sebenarnya. Jangan dipakai ini. Saya minta santri saya, khusus santri saya, jangan menggunakan 3 kata ini. Ini menghipnotis anak. Dia bangga kalau introvert. Saya introvert. Bahasa ini keren. Keren. Padahal introvert itu adalah kata untuk menunjukkan anak itu adalah senang menyelesaikan dirinya sendiri melalui kemampuan dirinya sendiri, nggak mau kontraksi dengan orang lain.
Nah ini kan tidak bagus. Tapi dia bangga karena ada kata indah, introvert. Saya introvert, bangga dia. Kok bangga, wong elek kok bangga? Ya, saya memang insecure, saya memang tidak pede. Tidak pede gak bagus. Tapi karena kata itu keren dipakai oleh dia. Akhirnya untuk menstempel dia dirinya itu tetap dia insecure dan tetap dia introvert. Jangan melegitimasi sesuatu yang nggak baik. Kita ini harus berubah. Kita ini agen perubahan. Nggak boleh terjebak oleh kata yang kelihatannya keren. Ini kan bahasa psikologi sebenarnya. Untuk mendeteksi anak yang punya sisi kejiwaan seperti ini. Tapi sekarang dipakai untuk melegitimasi dirinya. Bahwa saya kelompok ini insecure, saya kelompok introvert. Dia senang, bahaya. Akhirnya menyendiri, gak mau komunikasi dengan orang, gak perlu percaya sama orang, temannya HP, di kamar saja. Itu. Kalau ditanya kan, ya saya memang introvert. Keren gitu ya. Jangan dipakai kata ini. Yang ketiga, jangan pakai kata bully, bahaya. Bully itu kebanteng ya. Banteng nyeruduk itu. Anak saya dibully. Seolah-olah hina. Seolah-olah kena masalah besar gitu. Seolah-olah hancur semua. Masuk hina. Padahal orang menghina, yang hina itu yang menghina, bukan yang dihina. Coba ini. Yang dilarang siapa? Yang mengolok, ngolok. Siapa yang hina di mata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Siapa orang yang dikasih status bahwa dirinya itu cinta kepada makanan atau makan daging temannya yang telah meninggal dunia. Mereka yang suka mengolok-ngolok orang lain. Yang hina, yang membuli, apa yang dibuli? Kenapa yang marah yang dibuli? Karena kalau bully keren. Seolah-olah dia direndahkan. Padahal yang rendah di mata agama yang dilarang yang Tak kasih rumusnya. Orang kalau dihina berarti mulia. Hinaannya aja sudah mencari perhatian. Apalagi kelebihannya. Seandainya kita punya hina dalam perilaku, jeleknya saja itu dapat perhatian orang. Apalagi kelebihannya. Maka orang kalau dihina orang pikirannya gini. Kekuranganku lu menyedot perhatian. Apalagi kelebihan. Harusnya begitu. Wah, anakku dihina, berarti punya kelebihan dia. Kekurangannya lu dihina, apalagi kalau punya kelebihan. Kalau orang tidak punya kelebihan, ngelakoni elek, sapa sing ati ngurusi jarno apa? Ayo coba. Ada orang gila. Makan makanan di tong sampah. Kamu hina enggak? Enggak, karena enggak menarik perhatian dia. Enggak menarik. Ngapain ngolokkan orang gila? Ya. Tapi ada orang cantik, keren, banyak pacarnya gitu ya, ditaksir orang banyak, tiba-tiba pernah kepleset ngomong, dibully. Berarti kesalahannya menarik perhatian, apalagi kelebihan. Nah, gitu. Maka orang yang dibully harusnya bangga, alhamdulillah, saya menarik perhatian orang lain. Begitu. Deal? Nggak ada orang hebat gak dicemburi orang lain. Sasaran dari orang yang suka menghina orang lain pasti orang hebat. Kalau orang gak hebat ngapain dibicarakan? Yang dibicarakan orang lain pasti orang hebat. Maka katakanlah hebat anak saya. Ketika ketika insecure sama introvert. Wah elek iki, gak apik iki. Gitu. Saya sering ketemu dengan santri-santri, Bi memang saya ini insecure, Bi.
Oh, apa? Kata itu membius. Saya tulis di depan pondok. Kata adalah senjata. Kata adalah pedang. Hina dan tidakmu tergantung dari kata yang kamu ucapkan dan kata yang kamu dengarkan. Hidup ini memaknai kata. Sampai sini bisa dipahami ya. Mulai hari ini santri pondok Adzikra tidak boleh menggunakan kata introvert, insecure sama bully, tidak boleh. Contohnya begini, apa bedanya digojlok sama dibully? Sama enggak? Sama? Loh. Sama? Ada orang gojlok dengan temannya, digojloki. Opera awakmu itu gini. Dibully apa digojlok? Lek dibully kayak apa? Lah digojlok apa gak dipojokkan? Ayo. Bahasa Jawa itu enak, kalau digojlok ketawa, kalau dibully jahat jahat kata ini. Aku digojlok ya. Enak bahasa Jawa. Menggunakan bahasa gojlokan ya. Enak kamu kok nesu? Anu gojlok-gojlokan. Enak. Bahasa Jawa itu seger daripada bahasa bully itu. Bahasa banteng bully itu. Bully itu coba bully itu apa? Banteng. Banteng nyeruduk jenenge bully. Ya. Bahasa Jawa itu enak, aman bahasa Jawa itu. Jadi bahasa itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Makanya Allah memilih bahasa itu bagus sekali. Indah sekali. Ya mulai sekarang santri-santri jangan menggunakan bahasa bully. Saya tidak pernah, tidak boleh. Anak saya tidak boleh pakai kata bully, insecure. Pernah Afa bilang, Bi saya kadang-kadang introvert. Tidak boleh. Kata itu tidak boleh, tak coret langsung. Tidak boleh kata itu. Karena kata itu sudah dipakai untuk melegitimasi anak yang suka sendirian dan tidak cerdas secara sosial. Itu adalah alat terapi untuk anak sembuh, bukan untuk bukan pembenar gitu ya. Bukan Dulu ibunya Rara, mana Rara? Oh ya, itu pernah datang ke Abi. Bi, Rara ini di sekolah sering dibully. Sehingga seolah-olah sudah mulai sekarang tidak usah bahasa itu. Nah itu. Banyak kan sekarang lagi menghinggapi orang tua ya. Ya, ibu-ibu takut kan anaknya dibully ya? Iya. Nah, takut. Gara-gara kata ini, gara-gara kata bully ini. Tidak usah. Dulu waktu zaman sekolah ada nggak kata bully? Ada nggak kata introvert? Nggak ada. Kenapa ada? Padahal kata ini diciptakan 1920. Sejak tahun 1920 sudah ada kata introvert. Sekarang dibuat keren. Keluar dari makna yang sebenarnya. Ya. Kembali ke itu tadi. Baik. Berarti beragama harus cerdas. Harus cerdas. Tidak boleh nggak cerdas. Menggunakan kata harus baik. Saya tutup ini coba. Maka seperti apa orang yang menganggap dirinya benar dan baik itu? Nabi mengatakan dan Nabi mendapatkan perintah, kul hal nunabbiukum. Surat Al-Hajj. Surat ke-18. Ayat 103. Ya, Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Ya, Al-Kahfi. 103. Ya. Nah ini, Al-Kahfi. Kul hal nunabbiukum. Katakanlah wahai Muhammad,
Apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Coba bahasanya Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, perlu nggak aku nyampe nang awakmu ya? Indah nggak itu bahasanya? Allah lo nggak maksa. Perlu nggak aku menyampaikan kepadamu? Perlukah aku menyampaikan kepadamu tentang orang yang merugi amalnya? Jawabannya mesti perlu. Siapa orang yang merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia. Sa'yuhum, apanya yang sia-sia? Sa'yuhum, usahanya. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum, karena mereka itu yahsabuna, menganggap, mengira, menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Sesungguhnya mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan, anggapannya itu adalah baik. Perbuatannya itu baik. Dia punya persepsi, anggapannya itu baik. Awas, hati-hati. Jangan gampang menganggap diri kita baik. Jangan berhenti di situ. Apalagi terus nunjuk orang lain tidak baik. Lanjutannya. Ulaikal ladzina kafaru. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i wa habitat a'maluhum fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Awas, hati-hati. Jangan termasuk kelompok orang yang merugi. Karena kita menganggap diri kita baik. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya agar cara beragama kita ini benar, maka harus menggunakan ilmu. Apa saja yang kita gunakan harus dengan ilmu. Tingkah laku apa saja harus dengan ilmu. Terutama penggunaan kata ya. Awas, kata itu penting itu. Awas, jangan nduding wong, awas. Ini hati-hati penggunaan kata ini. Ibu-ibu sepakat sudah tidak menggunakan kata bully ya? Ya jangan ya. Nggak enak itu. Terus anak-anak jangan menggunakan intro instrumentalia aja lah. Introvert apa insecure apa lagi? Ada lagi apa lagi? Ya? Apa itu? Roasting itu apa roasting lagi? Nah, itu istilah-istilah yang kamu tidak tahu asal maknanya itu yang sekarang bergeser, enggak usah wis. Pakai bahasa Jawa ya. Karena itu bisa membentuk kepribadian ya.